kita akan membahas mengenai pemilu 2024. Apakah pemilu 2024 ditunda? Pemilu 2024 ditunda? Oke, kita langsung sharing bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Pemilu dan Pilkada, channelnya kita bersama, channelnya seluruh rakyat Indonesia yang mudah-mudahan selalu saling mendoakan dan berbahagia. Oke, sebelumnya kenalkan dulu dong, kita kenalan dulu pagi ini. Nama saya Rahmat Lamongan, yang artinya raut wajahmu sungguh nikmat. Sayangnya itu hanya lamunan modal kenangan. Ayo, siapa yang punya kenangan? Oke, kita lanjut ke pembahasan kita, yaitu apakah pemilu 2024 ditunda? Ini sebagai jawaban ya. Ternyata masih banyak yang bertanya-tanya. Pemilunya jadi apa enggak sih? Jadi dong. Jadi, tapi kita perlu mengklarifikasi lagi, sekaligus memberikan keyakinan bahwa pemilu 2024 itu akan terus berlangsung. Tapi kita perlu tahu dulu sejarahnya. Ini sejarahnya tadi ini. Jadi pada sekitar bulan Desember tahun 2022 itu ternyata Partai Prima itu melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor gugatan 757. Nah, kemudian salah satu putusannya itu ya ke Pengadilan Jakarta Pusat ternyata kemudian memberikan putusan yang membuat heboh pada saat itu. Hampir se-Indonesia sampai dengan para pejabat pun dibuat kaget dengan putusan yang luar biasa ini. Tapi kemudian akhirnya KPU, Komisi Pemilihan Umum itu kemudian melakukan banding. Nah, seperti dilansir Republika dengan reporternya Febrian A pada 11 April 2023 itu kemudian memberitakan bahwa gugatan KPU, bandingnya KPU diterima, sehingga akhirnya putusannya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pun akhirnya dibatalkan secara otomatis dan pemilunya tetap berjalan. Dan itu ada ini hakimnya ini kemudian mungkin akan diperiksa apakah itu melampaui kewenangan atau tidak. Sepertinya bulan Agustus ini juga sudah ada update mengenai hakim-hakimnya. Nah, salah satu putusannya adalah mengadili menerima permohonan banding. Dalam ini KPU mengabulkan bandingnya KPU, sehingga konsekuensinya adalah KPU tetap berjalan, alhamdulillah, agar proses demokrasi secara prosedural ini juga bisa terus berjalan secara berkesinambungan. Dan harapannya juga ini karena pemilu bukan hanya sekedar nyoblos saja, tapi pemilu juga berdampak pada tatanan demokrasi. Ketika pemilunya tertunda, maka secara otomatis juga akan mengganggu proses konsolidasi demokrasi. Ya, Indonesia anggap saja masih konsolidasi demokrasi, sehingga hal-hal yang prosedural ini ya syariat seperti ini harus terus dikawal agar proses berdemokrasi di Indonesia tidak terganggu dengan hal-hal yang seperti ini. Karena sudah jelas pemilu berlangsung tiap 5 tahun sekali untuk memilih pimpinan tertinggi, dan untuk 2024 yang kedua kalinya ini berarti 2024 dilaksanakan pemilu secara serentak. Jangan lupa nih kita ngopi dulu sambil menikmati hidup, menikmati perkembangan peserta pemilu yang kalau bulan Agustus ini diupdate tanggal 26 Agustus 2024. Saat ini adalah waktunya pencermatan DCS. Jadi Bapak Ibu yang
bisa memberikan masukan kepada KPU mengenai calon-calon anggota legislatif kita yang telah diumumkan oleh KPU. Kemarin tanggal 18 sampai tanggal 23 Bapak Ibu bisa melihat di media cetak dan media elektronik. Kemudian bisa dicek juga di websitenya KPU Kabupaten Kota masing-masing. KPU sudah memerintahkan untuk KPU sudah memerintahkan untuk mengumumkan DCS untuk diumumkan. Oke, dan kesimpulan pada hari ini, Bapak Ibu yang mendengarkan pada pagi atau yang kemudian pas nonton sore, kesimpulan menjalankan pemilu sesuai dengan jadwal dan putusan tunda pemilu itu dibatalkan. Yang alhamdulillahnya, mengutip Pak Ketua KPU RI Hasyim Asyari, alhamdulillah pemilu terus berjalan. Dan sebagai penutup, kita biasa sampaikan quote Budiman hari ini adalah, kamu tidak bisa membuat semua orang bahagia karena kamu bukan coklat.